Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brambang. Di video kali ini, saya telah menyiapkan informasi seputar dunia balap MotoGP yang pastinya terupdate untuk Anda. Selamat menyaksikan. Franco Morbidelli alami masa sulit di MotoGP. Luca Marini berikan pembelaan. Pembalap Muniver 46 Racing Team Luca Marini memahami betul kesulitan yang dialami Franco Morbidelli di MotoGP. Menjalani debut di MotoGP 2021, Luca Marini pernah berada di situasi Morbidelli sehingga berani mengatakan hal tersebut. Luca Marini dan Franco Morbidelli merupakan anggota akademi balap milik Valentino Rossi yang tampil di kelas MotoGP. Franco Morbidelli sebagai tandem dari Fabio Quartararo di tim Monster Energy Yamaha memang belum bisa menunjukkan performa yang menawan pada paruh pertama MotoGP 2022. Tidak sedikit yang mencemooh performa Franco Morbidelli karena berbanding terbalik dengan Fabio Quartararo. Kendati demikian, Morbidelli yang sedang terpuruk mendapat dukungan dari Luca Marini. Jujur, belakangan saya tak banyak berbicara dengannya. Itu yang biasa dilakukan kalau ada seseorang yang tidak baik-baik saja, kata Marini dikutip Autorace.id dari GP1. Kami lebih sering ngobrol tentang latihan dan target untuk balapan selanjutnya, menghindari membahas aspek-aspek negatif, terangnya. Yang saya tahu, Franco sempat menjalani cedera yang cukup serius. Ia kehilangan banyak waktu untuk melewatkan banyak balapan, sambungnya. Apa yang dikatakan Luca Marini bukan tanpa alasan. Morbidelli sempat absen 5 balapan pada musim lalu akibat cedera lutut. Sejak itu, Franco Morbidelli tak pernah lagi meraih podium. Proses pemulihannya sepertinya tidak mudah. Terlebih, dia mesti beradaptasi dengan motor baru di Yamaha, kisah Marini. Di sisi lain, Yamaha memilih fokus pada pengembangan motor untuk penyesuaian dengan Fabio Quartararo, padahal gaya balap mereka tidak sama. Tambahnya, Anda mungkin bisa beradaptasi dengan penyesuaian gaya balap, tapi Anda tidak bisa benar-benar meniru gaya balap pembalap lain. Saya rasa itu penyebab utamanya, tuturnya. Adik Valentino Rossi itu pun optimis Morbidelli segera bangkit. Cedera yang dialami tak bisa menutupi fakta dia pernah menjadi runner-up MotoGP 2020. Meski cedera, saya yakin dia akan kembali ke performa terbaik. Tak ada yang harus dibuktikan oleh seorang yang pernah memenangkan balapan MotoGP dan jadi runner-up, tutupnya. Puas liburan, Enea Bastianini langsung fokus hadapi paruh kedua MotoGP 2022. Pembalap tim Gresini Racing Enea Bastianini sudah puas menikmati liburan musim panasnya. Kini, ia pun sudah kembali fokus menghadapi paruh kedua MotoGP 2022 agar bisa mengakhiri musim dengan posisi terbaik. Sebagaimana diketahui, MotoGP 2022 sedang memasuki paruh musim panas usai dibatalkannya balapan di sirkuit Kimi-Ring Finlandia. Sementara balapan berikutnya akan berlangsung di sirkuit Silverstone Inggris pada Minggu 7 Agustus 2022. Para pembalap pun sedang pergi libur untuk memulihkan diri sebelum tampil kembali. Tak terkecuali Enea Bastianini yang akan bangkit untuk mendapatkan hasil baik di Inggris. Saat ini, Bastianini berada di posisi kelima di klasemen sementara dengan 105 poin dari 3 kemenangan dan 3 podium. Namun, di 4 balapan terakhir, pembalap asal Italia itu gagal meraih podium. Sementara, Bastianini mengaku, dalam ajang balapan, setiap pembalap tidak bisa terus-terusan berada di atas. Akan tetapi, ia menilai kegagalan meraih podium di 4 balapan terakhir menjadi pelajaran untuknya untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Di dunia motorsport, Anda mengalami pasang surut. Yang penting adalah pulih dengan cepat dan memahami apa yang terjadi dan apa kesalahannya, kata Bastianini dilansir dari Motorcycle Sport, Selasa 26 Juli 2022. Pembalap berusia 24 tahun itu pun mengaku kondisinya baik-baik saja untuk tampil di paruh kedua. Bastianini pun menjelaskan sudah siap sepenuhnya untuk tampil balapan kembali. Saya baik-baik saja dalam perjalanan kami. Kami telah mengisi ulang baterai kami dan saya siap untuk paruh kedua musim ini, tambahnya.
Meski bakal jalani long lap penalti di MotoGP Inggris 2022, Fabio Quartararo tegaskan tetap incar kemenangan. Pembalap di Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo menegaskan tetap mengincar kemenangan di MotoGP Inggris 2022. Sekalipun pada seri Inggris nanti ia akan menjalani hukuman long lap penalti. Quartararo merasa hal tersebut akan mengganggunya untuk finish pertama. Sebagaimana diketahui, Stewards memutuskan Quartararo mendapatkan long lap penalti di sirkuit Silverstone Minggu 7 Agustus 2022. Long lap penalti merupakan sanksi yang diberikan race director kepada Quartararo setelah dinilai melakukan pelanggaran pada balapan sebelumnya. Nantinya, pembalap yang terkena hukuman tersebut harus melewati sebuah area di luar lintasan. Efek melewati LLP adalah durasi balap yang bertambah sekitar 2 detik atau lebih. Hukuman tersebut didapatkan Quartararo usai mengalami crash di tikungan 5 di lap kelima di sirkuit Assen, Belanda 26 Juni 2022. Ketika itu, El Diablo melakukan manuver untuk menyalip pembalap Aprilia Racing, Alex Espargaro. Manuver yang dilakukan oleh Quartararo tidak berjalan dengan lancar dan membuatnya kehilangan keseimbangan sehingga menabrak Espargaro. Akan tetapi, Espargaro berhasil menjaga keseimbangan dan finish di posisi keempat. Meski mendapatkan long lap penalti, Quartararo mengatakan bakal berjuang untuk mendapatkan kemenangan di sirkuit Silverstone. Pembalap berusia 23 tahun itu menjelaskan akan mencoba fokus dan akan mencapai tujuannya untuk mendapatkan poin penuh di Inggris. Itu saja fokus, dan di atas semua itu, kami memiliki tujuan yang jelas untuk Silverstone. Kami tahu bahwa kami akan mendapatkan penalti, tapi saya merasa siap untuk berjuang demi kemenangan, kata Quartararo dikutip dari Paddock GP Selasa 26 Juli 2022. Kemenangan akan membuat Quartararo menjauhkan kejaran dari Espargaro di klasemen sementara. Pasalnya, Quartararo yang berada di puncak klasemen hanya berselisih 21 poin dari Espargaro yang menempati posisi runner-up. Bos Ducati konfirmasi ingin boyong Marc Marquez ke Ducati Lenovo, gabung di MotoGP 2025. Kepindahan Alex Marquez ke tim Ducati satelit Gresini Racing membuat Davide Tardozzi punya harapan besar. Selain harapan Alex Marquez bisa tampil moncer di Gresini Racing di MotoGP 2023, ia pun berharap Alex Marquez bisa membawa pengaruh kepada kakaknya Marc Marquez. Hal itu dilontarkan langsung oleh Davide Tardozzi. Pria 63 tahun itu pun cukup berharap banyak Marc Marquez bisa merapat ke Ducati. Diketahui sebelumnya, Alex Marquez sendiri hengkang dari LCR Honda untuk bergabung bersama Gresini Racing. Posisi Alex Marquez di Gresini Racing untuk menggantikan peran Enea Bastianini yang akan dirumorkan ke Ducati Lenovo musim depan. Davide Tardozzi selaku manajer Ducati Lenovo pun optimis Alex Marquez akan menunjukkan performa terbaiknya. Dirinya berharap Alex Marquez bisa termotivasi lebih untuk pamer kemampuan dengan motor barunya kepada sang kakak. Saya berharap dia bisa kembali seperti sedia kala, karena bersaing melawan Marc Marquez selalu menjadi sesuatu dan nilai lebih, kata Davide Tardozzi dikutip dari Motosan Rabu 22 Juli 2022. Davide Tardozzi pun berharap bergabungnya Alex Marquez dapat meyakinkan Marc Marquez agar ikut mau bergabung ke Ducati. Dirinya yakin Alex Marquez akan mampu menunjukkan bahwa motor Ducati berbeda dengan motor Honda. Saya pikir Alex setelah 3 tahun di MotoGP tidak pernah memberikan yang terbaik bagi kami. Itu adalah publisitas yang baik untuk kakaknya, ujarnya. Menurut pendapat saya yakin Alex akan melakukannya jauh lebih baik, dan itu akan menunjukkan hal-hal baik tentang motor kami, tuturnya. Ketika Alex mencoba motor kami, saya percaya dia akan mencapai hasil baik. Tugas saya adalah mendekati Marquez, tuturnya. Kendati benar-benar ingin merealisasikan itu, Davide Tardozzi harus terus memantau perkembangan Marc Marquez. Selain masih dalam proses pemulihan, Marc Marquez pun masih terikat kontrak dengan Honda hingga 2024. Itu artinya, kans Davide Tardozzi membajak Marc Marquez baru bisa terbuka di MotoGP 2025. Tak pernah menang di paruh pertama MotoGP 2022,
Johan Zarco, seperti ada sesuatu yang hilang. Pembalap tim Pramac Ducati tak pernah menang di paruh pertama MotoGP 2022. Dia pun bereaksi atas hasil tersebut. Meski belum pernah menang, Zarco terbilang pembalap papan atas selama paruh pertama. Buktinya, dia sejauh ini berada di peringkat ketiga klasemen keseluruhan dengan 114 poin. Pembalap asal Prancis itu berhasil mencapai 4 kali podium sejauh ini, mulai dari peringkat 3 di MotoGP Indonesia, peringkat kedua di MotoGP Portugal, peringkat 3 MotoGP Catalunya, dan peringkat 2 di MotoGP Belanda. Zarco kini terpaut 58 poin di belakang rekan senegaranya Fabio Quartararo yang menempati peringkat pertama. Sementara itu, masih ada nama Alex Espargaro di peringkat kedua dengan 151 poin. Menurut Zarco, musim ini merupakan periode terbaik dalam karirnya, tetapi masih ada sesuatu yang kurang, yakni belum pernah meraih kemenangan. Ada sesuatu yang hilang karena saya belum menang, dan ini akan menjadi langkah yang penting. Saya masih harus memahami bagaimana mendapatkan hasil maksimal dari Ducati, ucap Zarco dikutip dari laman Motosan, Selasa 26 Juli 2022. Saya merasa bahwa saya belum memberikan yang terbaik di atas motor. Saya berharap bisa lebih kuat di paruh kedua kejuaraan, tambahnya. Sekian dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Brambang and see ya.